Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya, dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit
dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita mau kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji kesetiaan-Mu Tuhan. Kami memuji kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami katakan, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami lihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Yesus, Yesus, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari sekali lagi yang mengalami kebaikan Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami rasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau katakan sungguh ajaib kasih-Mu. Oh, terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu.
Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Ini pujian syukur kami Bapa. Katakan betapa ajaib, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menuntun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. terima kasih Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, Memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidup di kami, sepanjang hidupku. Yesus. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Percaya Tuhan. Yesus sahabatku. Kami angkat wajah kami, Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. bersyukur. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami sembah Kau, Yesus. Oh,
bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu atas setiap kami, buat pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Buat segala hal yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan, kami katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu, buat pertolongan-Mu. Lebih lagi kami mau katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan-Mu. Angkat tanganku, Karena kami percaya penuh Tuhan, kata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tuhan Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, kami kami puji kebesaran-Mu, kami puji kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Kau yang layak Tuhan, layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Mari sambil bertepuk tangan, nyatakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. lebih lagi nyatakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan, kami bersorak atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kita rasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hey. Woo. Kami memuji kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya.
sama-sama naikkan pujian ini saudara. Katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan. Amin. Seluruh hidupku, musim kan terus berganti. Penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu. Aman, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Yang bersuka katakan haleluya. Sama-sama. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Setiap waktu ku tahu kau pedulikan. Amen Tuhan. Seluruh hidupku, musim kan terus berganti. Penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu. Oh aman, makasih Tuhan. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Mari bersama-sama nyatakan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasamu menghidupkanku, harapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih mau bersorak lebih dahsyat lagi buat Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat? Kita punya kuasa, amin. Di tangan kita ada kuasa. Haleluya. Mari umat-umat pemenang. Haleluya. Kami bersorak bagi Engkau Raja kami, Tuhan kami. Wow, 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 wow. Mari sama-sama nyatakan. Ku diberi kuasa Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau ajaib. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup hanya karena percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, kami punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan dan katakan, aku punya Tuhan yang ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. ini iman kami kepadamu Tuhan. Amin. Percaya kuasanya. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Mari sambil kita mengangkat tangan buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Lebih sungguh lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Makasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang Janji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Menggenapi ku terima sekarang. Tepuk tangan paling meriah buat dia. Tepuk tangan paling meriah. Yes, ya. Haleluya. Yes. Kami punya Tuhan yang bukan hanya berjanji, tapi kami punya Tuhan penggenap setiap janji-janjimu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Kami percaya ada pesan yang khusus yang Tuhan mau perdengarkan buat kami. Kami datang di tempat ini karena kami mau dengar pesan-Mu. Kami datang di tempat ini karena kami pingin tahu kerinduan-Mu. Kami datang di tempat ini karena kami mau bersehati dengan kerinduan-Mu Tuhan. Biar siang hari ini sembari kebenaran-Mu dipindahkan, sementara kebenaran-Mu disampaikan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, dan setiap kami yang melihat jalan buntu menemukan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya kebenaran-Mu pandu kami. Kami percaya kebenaran-Mu tolong kami. Kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Kami merdeka, kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih, tubuh jiwa roh kami persembahkan buat Tuhan. Perdengarkan kebenaran-Mu, perintahkan kami untuk melakukannya Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teduhkan hati kami mau sambut kebenaran-Mu, firman-Mu pagi hari ini dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, bersama berkata amin. Kasih tepuk tangan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu ya. Senang sekali berada di tempat ini Bapak Ibu. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Sejak ibadah yang pertama saya sudah melayani Bapak Ibu di tempat ini, dan sampai dengan ibadah yang kedua, lalu setelah ini saya akan bertolak ke kota Bandung Bapak Ibu ya. Dan saya bukan asli datang dari Bandung Bapak Ibu ya, ya. Tapi karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di kota itu. Dan saya yakin banget Bapak Ibu, saya yakin banget kehadiran Bapak Ibu tempat ini karena Tuhan punya maksud. Yang setuju katakan amin.
Amin Bapak Ibu ya. Nah sebelum saya mulai dengan apa yang saya mau bicarakan, dengan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua di siang hari ini. Menit-menit awal, menit-menit pembuka saya mau encourage Bapak Ibu. Dengar baik-baik bahwa iman itu dimulai dari apa yang Anda dengar sebelum pada apa yang Anda lihat. Saya ulang Bapak Ibu. Iman Alkitab bilang itu dimulai terlebih dahulu bukan pada apa yang Anda lihat. Karena seringkali yang Anda lihat enggak berubah. Setuju? Coba lihat tengok kanan kiri Anda, siapa di samping Anda? Tanya, udah berubah belum? Kelihatannya belum Bapak Ibu. Tapi Anda tetap punya iman kan? Terhadap perubahan. Wah Bapak Ibu. Ada yang suaminya lihat langsung istri, ngapain sih? Ya. Nah dengar baik-baik pagi hari ini umat Tuhan bahwa iman tidak pernah dimulai dari apa yang Anda lihat. Tetapi iman selalu dimulai dari apa yang Anda dengar. Makanya gini, orang Kristen yang problem di pendengaran pasti problem di iman. Ambil contoh. Tidak bermaksud menyindir. Tapi menyinggung Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu letakkan handphone Anda. Anda udah tahu maksud saya. Seringkali Bapak Ibu, problem kita Bapak Ibu bukan pada apa yang kita lihat, bukan. Problem terbesar iman Anda itu pada apa yang Anda dengar. Makanya Alkitab bilang iman timbul dari tuh. Tahu timbul? Tahu arti timbul? Dari dalam keluar apa dari luar ke dalam? Iman timbul gitu. Enggak. Iman apa? Timbul. Berarti dari dalam keluar. Makanya gini, kesadaran membangun pendengaran akan menentukan sejauh mana imanmu itu tumbuh dan matang. Nah kalau Anda sudah gagal di area pendengaran, sudah pasti 1.000.000% Anda pasti gagal bertumbuhnya iman Anda. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini belum khotbah Bapak Ibu ya. Mau encourage Bapak Ibu dulu. Biasakan diri Anda. Begitu Anda datang ibadah. Hei. Ini kesempatan Tuhan melayani kita. Amin. Makanya gini, arahkan pandangan. Taruh hati. Jangan pernah taruh hati di handphone Anda. Matikan notification. Matikan mobile data. Supaya kita bisa fokus. Dan akibat Anda fokus, bisnis Anda berubah. Akibat yang Anda dengar benar. Dan itu masuk di roh Anda. Itu masuk, terengage, menyatu dengan jiwa Anda. Ada tindakan-tindakan. Karena Alkitab bilang tindakan itu lahir dari keinginan. Keinginan ada di mana? Di jiwa Anda. Waktu Anda menginginkan sesuatu, Anda melakukan enggak? Amin. Anda menginginkan Tuhan pagi hari ini? Yang bilang yes, yang bilang amin, Anda itu akan jadi sasaran pagi hari ini. Siap dengar firman? Yes. Udah siap kelihatannya. Baru kita mulai. Di depan saya Bapak Ibu, itu ada jam digital yang akan mandu saya hitung mundur. Gak pernah itu jam digital hitung maju. Satu-satunya jam kalau lagi khotbah, satu-satunya jam waktu yang mundur cuman khotbah. Sisanya maju terus Bapak Ibu ya. Tapi gak apa-apa ya.
Bapak Ibu senang dengan judul khotbah pagi hari ini, siang ini. Saya kasih judul khotbah saya pagi hari ini, siang hari ini. Penyertaan atau penyediaan. Oke, coba bilang sama-sama 2, 3. Penyertaan atau penyediaan. 2, 3. Oke, hai orang Kristen, saya mau tanya. Kalau Anda disuruh pilih, Anda pilih yang mana? Waduh, Kristen banget. Langsung mikir, padahal pura-pura. Apa yang Anda pikir? Penyertaan atau penyediaan? Pura-pura mikir Bapak Ibu ya. Saya butuh banget contoh. Saya izin sebentar. Will bisa bantu 2 orang, siapapun. Teman-teman yang dari siapa? Novendi ada? Nggak ada? 2 orang aja, ini spontan mendadak ya, mohon maaf, nggak ada pembicaraan. 2 orang aja. Atau mungkin bisa minta tolong yang pria-pria. Thank you, Willy sama Timot. Ya, kasih tepuk tangan buat 2 orang ini. Contoh ya Bapak Ibu ya. Will bisa di sana. Ya. Bapak Ibu lihat ke depan. Oke. Kalau ada pilihan, di mana pilihan itu Anda harus putuskan. Kalau ini penyertaan, ini penyediaan. Orang Kristen akan bilang mana? Langsung suara terpecah. Ada oposisi, ada yang sini. Penyertaan atau penyediaan? Di dalam hati Anda, itu Anda tahu jawabannya kok. Kalau dari wajah Bapak Ibu, dari pojok manapun saya ngelihat. Ini orang-orang yang bilang ini, ya udah pasti pastor. Penyertaan. Hanya sedikit orang yang mungkin bilang gini, saya butuh penyediaannya. Tapi orang Kristen sejati bilang ini, kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih? Willy aja langsung bilang, ya. Nah dengar baik-baik pagi hari ini sebelum nanti saya akan tunjukkan 2 orang ada di depan sini. Dengar baik-baik kalimat saya. Kalau Tuhan sertai, sudah pasti Tuhan setuju? Nah, itu quote-quote yang sering kali muncul di banyak quote curhatan Alkitab atau curahan hati. Ya. Sering kali kita berpikir kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Saya juga percaya itu kok. Tapi Anda tahu nggak problem hari ini? Kalau Anda berkata kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Dengar baik-baik, yang jadi masalah adalah tidak selalu penyertaan Tuhan datang bersamaan dengan penyediaannya. Saya ulang ya. Tahu fatalnya di mana? Kejatuhan orang Kristen di mana? Kalau dia yakin Tuhan sertai, dia pikir penyertaan itu dan penyediaan datang bersamaan. Dia pikir satu paket. Pak, Bu, baca Alkitab Anda. Nggak pernah dia datang satu paket. Makanya banyak orang Kristen kecewa. Halo? Iman Anda tergoncang kan? Duh, benar Karena seringkali kita berpikir, kalau Tuhan sertai, nggak mungkin memang Tuhan itu nggak sediakan. Saya percaya, tapi ada urutannya. Kita itu nggak pernah berpikir yang kayak gitu. Kita pikir, Bapak Ibu tahu nggak? Lawang Anda makan cepat saji. Pak, pilih paket hemat ya Mas.
Minum 1, nasi putih 1, ayam paha atas 1, dan kentang. Lalu masnya bilang gini, Pak, kentangnya nanti kami antar ya. 5 menit dari sekarang. Loh, Anda beli aja paket hemat Pak, Bu. Itu gak datang paket itu langsung. Sama. Kalau Tuhan sertai Anda pagi hari ini, jangan suka berpikir penyertaan datang bersamaan dengan penyediaan. Saya serang itu. Orang Kristen dengar baik-baik. Ini mesti dikhotbahkan. Karena kalau enggak, Anda mempertanyakan Tuhan dan kedaulatannya. Katanya Tuhan sertai, mana Tuhan gak sediakan? Loh. Lalu tadi Anda berkata apa? Yang penting Tuhan sertai. Berarti kalau Tuhan gak sertai, Tuhan gak sediakan, berarti Anda setuju kan? Enggak, amin. Anda enggak amin. Karena asal jawab. Dengar baik-baik. Penyertaan menghasilkan pengenalan. Penyediaan menghasilkan pemeliharaan. Saya ulang. Penyertaan melahirkan pengenalan. Lis, pinjam sebentar ya Lis. Penyertaan itu melahirkan pengenalan, ngobrol. Kan disertai. Amin. Kan gak mungkin sementara disertai diam-diaman. Setuju? Kalau perlu gandengan tangan. Amin Bapak Ibu. Tapi waktu Anda gandeng penyertaannya, Anda tinggal menunggu penyediaannya. Amin. Sampai Willy udah mau maju. Saya tahan. Amin Bapak Ibu. Paham sampai bagian ini? Ulang. Singkat aja. Penyertaan. Tuh. Dia langsung pingin pegang tangan saya. Penyertaan dan penyediaan itu pasti Anda akan alami. Yang setuju bilang amin dong. Tepuk tangan. Tapi tepuk tangan Anda tidak berarti kesimpulan saya berbeda atau berubah. Hei, kalau penyertaannya datang, penyediaannya nanti. Karena penyertaan itu awalan, penyediaan itu akhiran. Jangan dibalik. Lihat wajah saya, jangan dibalik. Amin. Saya telah menemukan banyak orang Kristen gagal jatuh di area itu. Mundur dari Tuhan hanya karena persoalan paradigma loh. Hanya karena persoalan apa? Mindset. Makanya pagi hari ini saya mau tekankan ini ulang-ulang. Karena habis ini saya pulang. Halo Bapak Ibu. Pastor lagi marah ya? Enggak apa-apa, marah dikit. Supaya ratusan orang di ruangan ini matang imannya. Tangguh karakternya. Amin Bapak Ibu. Untuk mengantar mereka berdua turun dari mimbar, kasih tepuk tangan. Turun. Thank you ya, thank you. Tuh sampai mau turun bingung mereka ya. Kelihatannya pingin bertukar tempat ya. Willy pinginnya di penyertaan. Timot pingin pemeliharaan, penyertaan, penyediaan. Oke, saya mau tutup. Ya mau tutup bener Bapak, Bu. Bener, 15 menit Pak. Belum keringatan loh padahal. Ada 3 tempat pembentukan. Supaya waktu Anda ngalami penyertaannya, gak usah mempertanyakan penyediaannya. Amin.
Amin. Yang penting Tuhan. Yang penting Tuhan. Walaupun penyediaannya di belakang, di akhir. Gak ada urusannya. Coba apa yang Anda urus? Itukah Tuhan urus? Ulang. Apa yang hari ini orang Kristen urus, Tuhan gak urus. Tapi apa yang Tuhan urus gak pernah kita urus. Kalau Anda jadi staf Yesus Kristus, coba. Yesus Kristus ministry. Coba Yesus lagi urus A, Anda urus B. Marah gak itu? Loh kalau Anda punya bos, Pak, Bu. Bos Anda lagi tarik Anda ke visi A, Anda nyelonong ke visi C. Kira-kira masa depan karyawan yang model kayak gitu? Apa Pak Rudi? Karena nggak sejalan. Nah ada 3 tempat pembentukan yang harus Anda hadapi di masa-masa itu. Mengalami penyertaannya dan menunggu penyediaannya. Amin Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ayat 1 sampai 6, lalu saya akan pindah terus. Ada 3 pit stop. 3 tempat yang harus Anda lewati. Ini bukan pilih salah satu coret yang gak perlu ya. Gak bisa. Telan 3 hal ini. Telan Bapak Ibu. Jalani tanpa ngomel. Bersabar. Sebab Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan terima mahkota. Tahu bertahan sampai kesudahannya ayat itu? Gak terjadi perubahan. Anda pikir mujizat itu terjadi sesuatu kan? Hei, Anda bertahan di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan. Itu mujizat. Karena ayat yang saya baca, yang Anda juga baca, orang yang bertahan sampai kesudahannya. Artinya apa? Udah sampai ending gak ada yang berubah. Tapi tetap setia datang ibadah, setia melayani, setia renungkan firman. Gak ada yang berubah. Mau? Mau tetap kayak gitu? Aminkan dong. Lo dia sertai kok. Amin Bapak Ibu. Yuk kita lihat. 1 Raja-Raja 17. Judul perikopnya. Kalau Anda lihat judul perikopnya. Elia di tepi sungai Kerit. Oke. Elia di tepi sungai Kerit. Ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Elia itu gak muncul. Tiba-tiba di 1 Raja-Raja 17 langsung nongol. Nabi dari kampung. Tapi rohnya gak kampungan. Pendeta dari kampung, tapi rohnya gak kampungan. Perhatikan, langsung prophetic voice keluar dari sang nabi. Apa profetiknya? Anda akan diberkati berkali lipat dalam 3 bulan ke depan. Bukan itu. Ayat ini menulis, saya bacakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Wow. Kalau Anda terima pesan Tuhan kayak gitu gimana? Tolak dalam nama Yesus. Gitu kan? Karena fokus Anda di mana? Kecuali kalau ku katakan. Ayat kedua, setelah kasih firman, setelah kasih prophetic voice, saya suka ayat kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman itu di awal, penyediaan itu di akhir.
Ulang lihat wajah saya. Firman itu di awal. Penyediaan itu di akhir. Jangan dibolak-balik. Gak ada firman, gak apa-apa om. Yang penting Tuhan sertai, haleluya. Itu Alkitab bilang, datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan, Tuhan kontras banget. Ayat berikutnya, coba. Ayat ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Loh, habis ketemu Raja Ahab, harusnya foto bersama. Masuk Instagram, ketemu Raja. Tapi Tuhan bilang ini, udah ketemu Ahab ya? Udah, oke, sembunyi. Jadi gak usah ngomel kalau ada PPKM. Elia juga ngalamin PPKM. Alkitab bilang bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, lokasi pertama, tempat pembentukan pertama yang harus Anda lewati, alami dalam hidup Anda namanya Kerit. Kerit bahasa aslinya artinya cutting. Tahu arti cutting? Itu kayak gini. Kayak Pastor Timo lagi khotbah cut gitu. Cut itu artinya gini, dipotong. Cut itu artinya apa? Dicincang. Cut itu artinya apa? Dicacah. Kalau perkedel kan dari cacahan kentang ya, itu enak. Beberapa dari Anda akan melewati yang namanya Kerit. Ambisi Anda dipotong. Keinginan Anda dibantai tuntas. Beberapa dari Anda, harapan-harapan yang menggunung sampai keinginan diri sendiri membesar. Tuhan bilang, coming soon. Dipotong Anda, dihancurkan Anda. Anda harus lewati Kerit. Dan Bapak Ibu perhatikan, setelah dia di sungai Kerit, Bapak Ibu, baru ada penyediaan. Firman datang dulu, penyertaan datang dulu kan? Firman Tuhan datang di ayat kedua, penyediaan datang di ayat berikutnya. Bapak Ibu lihat, baru di ayat keempat, baru Tuhan kasih tahu penyediaannya. Ayat keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan ayat kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Bayangkan, Elia itu cuma duduk diam dengar di sungai Kerit karena perintah Tuhan. Lapar, gagak datang. Haus, minum sungai Kerit. Anda pernah ngalamin itu? Berkat datang mendadak, dari wajah bolak-balik, dan menginginkan lagi sekarang. Itu kita kecanduan yang kayak gitu. Tapi tahu nggak? Ada fakta di balik semua itu. Perhatikan ayat ke-7. Ayat ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, para teolog menduga Elia itu di sungai Kerit 6 bulan. Cuman makan minum tok. Dipelihara. Tuhan mulai lihat, gak bagus ini. Gak bagus. Datang ibadah, duduk diam dengar, gak ngapa-ngapain, gak bagus. Perhatikan ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi. Loh, saya mau tanya, yang suruh ke sungai Kerit siapa? Yang keringkan sungai siapa? Itu kita bilang gini, kalau Tuhan yang nyuruh, gak mungkin Tuhan keringkan. Pernah dengar kalimat-kalimat kayak gitu? Oh enggak ya, cuman saya. Yang suruh Elia ke sungai Kerit siapa? Yang keringkan sungai siapa? Paham Bapak Ibu? Hei, ada sesuatu yang pindah di paradigma dan cara berpikir Anda pagi ini?
Harusnya kan kalau Anda selalu bilang gini, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan nggak mungkin keringkan. Tuhan keringkan. Hei Pak, Bu dengar baik-baik. Kalau Tuhan keringkan, puji Tuhannya, Elia nggak panik. Bayangkan hari itu dia bangun, gitu ya, lapar. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, nggak ada lagi burung gagak. Zaman itu nggak ada online order. Gagak di mana ya? Gak ada. Ya udah minum. Begitu samperin sungai Kerit, Keritnya kering. Puji Tuhannya Elia nggak panik. Bapak Ibu ngelihat saya kayak nonton sinetron loh beneran. Kayak menikmati deskripsi cerita itu ada di Alkitab. Kayak Bapak Ibu baru pertama kali dengar kan. Sungai Kerit kering. Karena Tuhan mau bawa masuk Elia pada musim yang kedua. Gak usah khawatir kalau Tuhan sertai. Penyediaan datang belakangan, no problem. No problemo, Ferguson. No problem. Begitu Kerit dikeringkan, setelah proses mencacah ambisi, memotong keinginan pribadi, dicacah sama Tuhan, Elia menang. Tuhan bilang gini, next season. Apa? Sarfat. Wow, Sarfat. Setuju? Setuju ya ceritanya ya? Saya nggak punya banyak waktu, tapi saya mau baca cepat-cepat Bapak Ibu ya. Karena waktu nggak bisa menunggu saya Bapak Ibu ya. Elia dan janda di Sarfat. Lu. Itu nggak ditulis. Elia dan janda kaya di Sarfat. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka lagi-lagi ayat yang ke-8. Begitu melihat situasi kering, dia apa nggak panik? Ini kenapa ini kering? Katanya Tuhan suruh. Kenapa kayak gini? Loh, itu doa-doa yang mesti Anda revisi. Revisi doa Anda. Lawang Elia aja yang disuruh Tuhan jadi kering kok. Kan yang paling penting ayat 8. Ayat 8. Wah. Lagi-lagi, maka datanglah gosip Tuhan kepada Elia. Enggak ada. Datanglah apa? Berarti Elia itu kalau waktu di Sungai Kerit, perenung firman. Itu orang-orang yang terbiasa meditasi, merenungkan firman tuh. Kunyahan itu firman. Itu orang-orang petarung kehidupan. Kunyahan hariannya itu gini. Tetapi yang kesukaannya ialah taruh Tuhan dan Sion. Kunyahannya tuh, kalau dolar naik mana, rupiah naik. Datanglah firman Tuhan sama Elia. Ayat ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Kerit dikeringkan karena ada tujuan berikutnya, ada pit stop berikutnya, ada tempat pembentukan berikutnya namanya Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hei, firman datang lebih awal, penyediaan datang di akhir. Tuhan itu gak bilang gini, ada penyediaan, nanti firman saya begini. Nggak ada, firman dulu baru penyediaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa arti Sarfat? Tempat yang kedua. Sarfat artinya gini, smelting. Smelting itu bukan smoothing. Smelting itu gini, artinya gini. Tempat pemurnian. Dimurnikan motif Anda. Motif ibadah apa? Wajah-wajah Sarfat ntar lagi nih.
supaya toko diberkati. Anda akan masuk di Sarfat. Alasan Anda bantu orang apa? Alasan saya khotbah di mimbar ini apa? Alasan Anda mendengarkan kebenaran pagi hari ini apa? Alasan seluruh tindakan-tindakan Anda itu apa? Makanya di Sarfat, Elia tinggal di situ 3 tahun. Dan yang bikin Elia dipelihara selama 3 tahun bukan dari orang yang berkelimpahan, justru dari janda yang berkekurangan. Anda tahu nggak? Kalau Tuhan mau tolong Anda, Dia cenderung akan pakai orang-orang yang nggak terduga untuk tolong Anda. Makanya jangan taruh kenyamanan Anda pada fasilitas dan resource. Jangan. Dan Bapak Ibu tahu kan cerita ini kan? Cerita ini kalau Bapak Ibu lihat lagi. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Seketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Jadi belum sempat balik, kasih. Belum sempat. Janda miskin ini sementara pergi ngambil minum. Perintah datang yang kedua. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Setelah itu mati janda ini? Enggak, bos. Mati, gitu, mati. Anda itu kalau lakukan firman enggak ada matinya. Ulang. Apa? Ulang. Anda itu dan saya kalau lakukan firman gak ada matinya. Kalau Anda lakukan keinginan Anda, ambisi Anda, egonya Anda mati berulang-ulang. Makanya lihat, suami-suami yang dipimpin oleh egonya, ntar lagi mati rohnya. Gak bisa tuntun keluarganya. Gak berdiri jadi imam. Kenapa? Lawang Tuhannya ego kok. Kalau Anda menelusuri cerita ini terus, di 3 tahun itu anak si janda mati bangkit. Sakit sembuh. Halo? Orang itu kalau dipandu firman, mujizatnya itu nempel. Enggak usah minta mujizat. Tuhan, hidupi saja firman. Amin. Anda gak ada matinya, percayalah. Enggak ada matinya. Tapi kering. Oh, lawang kerit aja kering kok. Tapi kan ada Sarfat. Stop sampai situ Sarfat? Enggak. Anda lihat 1 Raja-Raja 18. Elia bertemu lagi dengan Ahab setelah masa persembunyian 3 tahun 6 bulan. Makanya masih ingat kitab Yakobus bilang, Elia manusia biasa. Tapi waktu dia berdoa, hujan gak turun 6 bulan 3 tahun. Karena 6 bulan di Kerit, 3 tahun di Sarfat. Itu. Kalau Anda perenung firman, wah, firman itu gini, roh kita berbobot. Bukan asal baca, bukan, kunyah. Anda tahu sejarahnya. Setelah Kerit artinya dipotong. Pindah ke Sarfat artinya dimurnikan. Baru yang terakhir Tuhan bilang,
Oke Elia, waktunya ke Gunung Karmel. Loh. Tahu apa yang terjadi di Gunung Karmel? Kan di Gunung Karmel, Elia mengalahkan 450 Nabi Baal kan? Sendirian ngalahin 450, api turun dari langit. Coba dari wajah itu kelihatan gini. Kami boleh nggak ikut Kerit, nggak lewati Sarfat, tapi kami pingin di Karmel. Nggak ada ceritanya. Tahu arti Karmel? Karmel punya arti gini. Anointing and blessing. Tuh langsung. Anda hanya akan ngalamin pengurapan dan kelimpahan. Kalau Anda lewati sarfat-sarfatmu. Anda tangani kerit-keritmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Biar kami pagi hari ini, siang hari ini Tuhan dapati orang-orang yang cenderungkan hati kami cari firman. Cenderungkan hati kami kecanduan firman. Cenderungkan hati kami untuk melekat kepada kebenaran-Mu. Kami gak perlu khawatir dengan penyediaan-Mu. Yang penting Tuhan sertai kami. Yang penting Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itu cukup. Babakan-babakan terberat apapun dalam kehidupan kami. Kami gak perlu takut. Bukankah gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun menyertai kami. Bahkan Engkau menyediakan hidangan di depan lawan kami. Kami akan terus melihat kemurahan dan kebajikan Tuhan. Menyertai kehidupan kami. Berkati umat-Mu. Matangkan. Dewasakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bersama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saya kembalikan. Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas yang kita namanya komunitas kristal. Komunitas kristal, komunitas yang ditujukan agar, saya juga udah masuk kategori itu saudara ya. Bapak Ibu kita sekalian bisa menyelesaikan seluruh kehidupan kita seperti Paulus bilang, tetap bercahaya di langit seperti bintang-bintang gitu ya. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian dalam komunitas ini yang juga menyentuh roh, menyentuh jiwa dan juga tubuh kita semuanya. Bulan April ini diadakan tanggal 19 ya, 19 April setiap Rabu terakhir tiap bulan. Tapi karena ada lebaran ya kita majukan tanggal 19 ya. Hadirilah ibadah Onsite Women in Christ setiap hari Kamis pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. See you church.
Bapak Ibu, boleh saya undang makin berdiri, kita terima doa berkat. Kita angkat tangan kita. Maka sekarang terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang berlimpah dari surga ini turun kepadamu, menyertai seluruh isi rumah tanggamu, pekerjaanmu, sekolahmu, usahamu, kesehatanmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali. Kita semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, happy Sunday.